Tahukah kamu kalau mobil listrik sebenarnya bukan teknologi baru? Jauh sebelum mobil bensin merajai jalanan, kendaraan listrik sudah lebih dahulu hadir sejak abad ke-19. Di tahun 1830-an, para penemu di Eropa dan Amerika mulai bereksperimen dengan kendaraan bertenaga baterai. Salah satu yang tercatat adalah Robert Anderson dari Inggris, yang membuat kendaraan listrik sederhana. Lalu pada tahun 1888, Andreas Flocken dari Jerman memperkenalkan mobil listrik pertama yang benar-benar bisa digunakan. Bahkan menjelang tahun 1900-an, mobil listrik sempat menguasai hampir sepertiga kendaraan di Amerika Serikat karena lebih senyap, mudah dikendarai, dan tidak berasap. Namun kejayaan itu tidak bertahan lama. Ketika mobil bensin mulai diproduksi massal oleh Henry Ford, harga mobil bensin jadi jauh lebih murah. Ditambah lagi ditemukannya starter elektrik, membuat mobil bensin semakin praktis. Infrastruktur jalan makin berkembang, SPBU mulai tersebar luas, sementara listrik belum menjangkau banyak wilayah. Akibatnya, mobil listrik perlahan tersingkir dan hampir menghilang dari pasar pada tahun 1930-an. Puluhan tahun kemudian, mobil listrik mulai dilirik lagi. Krisis minyak di tahun 1970-an dan meningkatnya kesadaran akan polusi membuat banyak negara kembali mencari alternatif kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah dan produsen otomotif mulai melakukan riset. Meski saat itu teknologi baterai masih sangat terbatas, kebangkitan nyata baru benar-benar terjadi di akhir 1990-an, ketika Toyota meluncurkan Prius, mobil hibrida massal pertama yang sukses secara global. Era modern mobil listrik semakin melesat setelah kehadiran Tesla pada tahun 2000-an. Tesla membuktikan bahwa mobil listrik bisa tampil cepat, canggih, dan punya jarak tempuh yang jauh. Sejak saat itu, banyak pabrikan besar ikut terjun ke pasar kendaraan listrik, didukung oleh perkembangan baterai lithium-ion dan pembangunan stasiun pengisian daya di berbagai negara. Hingga hari ini, penjualan mobil listrik terus meningkat dan menjadi simbol transisi menuju energi bersih. Lalu, apa sebenarnya yang membedakan mobil listrik dengan mobil bensin? Perbedaan paling utama tentu ada di sumber tenaganya. Mobil bensin menggunakan mesin pembakaran internal dengan ribuan komponen dan bahan bakar minyak. Sementara mobil listrik hanya mengandalkan baterai dan motor listrik dengan jumlah komponen jauh lebih sedikit. Karena tidak ada proses pembakaran, mobil listrik tidak menghasilkan emisi gas buang dan dianggap lebih ramah lingkungan. Dari sisi rasa berkendara, mobil listrik menawarkan pengalaman yang berbeda. Torsinya langsung terasa begitu pedal gas diinjak, tanpa jeda dan kabinnya jauh lebih senyap karena tidak ada suara mesin. Sebaliknya, mobil bensin membutuhkan putaran mesin tertentu untuk menghasilkan tenaga maksimal, dan suara mesin masih menjadi bagian dari pengalaman berkendara. Namun, mobil listrik juga punya tantangan. Jarak tempuhnya masih terbatas, rata-rata antara 200 hingga 400 km, dan waktu pengisian daya bisa memakan waktu belasan hingga puluhan menit. Berbeda dengan mobil bensin yang bisa diisi penuh hanya dalam beberapa menit, dan SPBU-nya tersedia hampir di mana-mana. Infrastruktur pengisian mobil listrik di Indonesia sendiri masih terus berkembang dan belum merata. Soal biaya, mobil listrik sebenarnya lebih hemat untuk jangka panjang. Biaya pengisian listrik dan perawatannya jauh lebih murah dibandingkan mobil bensin. Tapi di sisi lain, harga jual kembali mobil listrik masih cenderung turun lebih cepat, sementara mobil bensin punya nilai jual yang lebih stabil. Jadi, mobil listrik memang menawarkan masa depan yang lebih bersih, senyap, dan efisien, sementara mobil bensin masih unggul dari segi kepraktisan dan infrastruktur. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, menurut kamu sendiri, apakah kendaraan listrik sudah siap menjadi pilihan utama untuk mobilitas sehari-hari di Indonesia?